نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kita masuk pada pembahasan tentang Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keyakinan yang wajib kita yakini adalah Allah memiliki sifat berbicara. Allah berbicara. Itu harus kita imani, harus kita percayai, harus kita yakini bahwa Allah berbicara. Namanya berbicara dengan suara yang terdengar, dengan susunan kata-kata yang bisa difahami. Karena itu adalah ucapan, maka bisa ditulis dan bisa dibaca. Di antara ucapan-ucapan Allah adalah Al-Quran yang kita baca. Misal surat Al-Fatihah disebutkan di sini Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Siapa yang mengatakan kata-kata itu pertama kali? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kata-katanya Allah, ucapan-ucapan Allah, firman Allah. Bahasa Arabnya kalamullah, dengan susunan huruf yang membentuk kata, kata tersambung dengan kata membentuk kalimat. Kalimat bisa dibaca, bisa difahami, dan bisa ditulis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikut ini ada dua pembahasan. Yang pertama akan kami bacakan beberapa dalil bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Tapi jangan kita samakan dengan bicaranya manusia. Kalau manusia bicara ada mulut, ada pita suara, ada bibir, ada lidah. Itu manusia. Jangan kita gambarkan Allah berbicara seperti manusia dengan anggota badan yang tadi kami sampaikan. Masuk pada pembahasan yang sebelum kami sampaikan tadi, sebelum maghrib. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Namun tidak boleh kita samakan antar keduanya. Manusia bicara, Allah juga bicara. Namun tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana cara berbicaranya? Wallahu a'lam. Tetapi kita mendapatkan berita dari Al-Quran dan juga demikian pula dalam hadis yang sahih bahwa Allah berbicara. Berikut ini akan kami bacakan beberapa dalil disampaikan dalam banyak kitab, di antaranya dalam kitab Lummatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad dengan syarah Syekh Ibnu Taimiyah. Di antara contoh ayat yang menunjukkan Allah memiliki sifat berbicara disebutkan dalam surat At-Taubah atau sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi
Sungguh ada sebagian di antara mereka, ini para malaikat, para rasul, mendengarkan kalamullah. Malaikat mendengar kalamullah. Mada qala rabbukum? Qaulul haq. Rasul juga mendengarkan. Di antara mereka manusia, ada yang mendengarkan kalamullah, baik yang ada pada Taurat, itu juga kalamullah. Baik yang ada pada Injil, itu juga kalamullah. Atau yang ada pada Al-Quran, itu juga kalamullah. Tetapi manusia, di antara mereka ada yang berbuat jelek, merubah-rubah kalimat-kalimatnya Allah. Ini dilakukan oleh bangsa Yahudi. Sampai Taurat itu hilang ajarannya. Musa adalah Nabiullah yang diwahyukan kepada beliau kalimat La ilaha illallah. Pernyataan tauhid ini mereka hapus, diganti dengan keyakinan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Demikian pula Nabiullah Isa mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Kita yakin itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus satu rasul pun sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami wahyukan kepada semua rasul-rasul itu, La ilaha illa anna fa'budun. Tidak ada sesungguhnya yang benar kecuali aku, maka beribadalah kalian kepadaku saja. Ini kalimat La ilaha illallah. Ternyata ini dirubah oleh kaum Nasara. Keyakinan ini tidak ada pada mereka hari-hari ini. Yang ada adalah Isa ibnullah. Isa adalah Allah itu sendiri, atau Allah itu terdiri dari 3 unsur, trinitas, atau bahasa Al-Qurannya Thalithul Thalatha. Hadirin kaum muslimin, mereka itu disebutkan dalam ayat ini. Kita baca ayatnya. Wa kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Sungguh ada di antara mereka itu orang-orang yang mendengarkan kalamullah, ucapan-ucapan Allah yang ada pada Taurat, yang ada pada Injil. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya. Min ba'di ma qaluh wa hum ya'lamun, setelah sebenarnya mereka memahami dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu perbuatan merubah-rubah kalamullah. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah sebutkan Taurat dan Injil adalah bagian dari kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Demikian pula dengan Al-Quran adalah kalamullah. Ayat yang menunjukkan Al-Quran ucapan Allah itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, menerangkan Al-Quran yang kita baca itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat tersebut, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Kalau ada seorang musyrik minta jaminan keamanan karena ingin masuk ke kota Madinah, maka kata Allah, fa'ajirhu, berikan jaminan keamanan itu untuk bisa tinggal sementara di kota Madinah. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, karena hukum asal di waktu itu adalah masa-masa pertempuran, masa-masa peperangan antara musyrikin Quraisy melawan Rasul dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah. Sehingga hukum asalnya kalau ada muslim ke kota Makkah dibunuh oleh mereka. Kalau ada orang musyrik ke kota Madinah dibunuh oleh kaum muslimin, karena memang waktu-waktu perang itu. Ada seorang musyrik datang ke kota Madinah ingin menemui sahabat Rasul karena ada hubungan kefamilian, kekerabatan.
Maka dilaporkan kepada Rasul, fulan akan masuk ke kota Madinah menemuiku, minta jaminan keamanan agar jangan diapa-apakan oleh sahabat-sahabat Rasul. Maka Allah katakan, fajirhu, berikan jaminan keamanan itu. Tujuannya apa? Hatta yasma' kalam Allah, agar supaya dia mendengarkan kalam Allah. Lihat, agar dia mendengarkan apa? Kalamnya Allah, ucapan-ucapan Allah yang dimaukan dengannya apa? Mendengarkan Al-Quran dari bacaannya Rasulullah maupun bacaannya para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Kenapa kita menolak berita ini dalam keadaan kita tidak punya ilmu apa-apa? Berita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yakini, kita percayai bahwa Al-Quran bagian dari kalamullah, Allah yang berbicara, dan itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Begitu ya kaum muslimin. Disebutkan dalam ayat yang lainnya di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-15, mereka Yahud dan Nasara ingin sekali merubah kalamullah. Allah bangkit dalam ayat ini isi hati mereka. Disebutkan yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka sangat-sangat menginginkan ayyubaddilu, untuk mereka bisa mengganti kalam Allah, ucapan-ucapan Allah. Dan mereka berhasil. Loh, kok bisa? Apa Allah tidak menjaga Taurat? Apa Allah tidak menjaga Injil? Jawabannya na'am. Allah tidak menjaga Taurat, Allah juga tidak menjaga Injil. Karena memang Taurat kitab suci yang bukan untuk seterusnya diamalkan. Injil bukan kitab suci yang seterusnya diamalkan. Tetapi Al-Quranlah kitab suci yang diamalkan sampai akhir zaman. Karena itu dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan ada orang bisa merubah dan mengganti Al-Quran. Kalau ada yang berupaya seperti itu, pasti akan ketahuan. Allah menjamin dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Kalau Taurat tidak ada jaminan penjagaan Allah. Demikian pula dengan Injil. Dan mereka Bani Israel, al-Yahud dan Nasara sangat-sangat berkeinginan merubah kitab suci itu, merubah kalam Allah itu, dan mereka berhasil. Lihat apa yang sekarang terjadi pada kitabnya mereka, Injil. Berversi-versi, berubah, berganti. Satu versi berbeda dengan versi lain. Kenapa demikian? Karena memang mereka adalah kaum yang ingin merubah-rubah kalam Allah. Mereka pun berupaya merubah-rubah Al-Quran, namun mereka selalu ketahuan, terbongkar. Tidak akan ada tempat bagi mereka untuk merubah-rubah Al-Quran. Inilah istimewanya kitabullah Al-Quranul Karim, kalamullah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak orang yang ingin merubah namun ketahuan. Misalnya seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah merubah Al-Quran salah satu ayat. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama kita adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima. Ini tersebut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu
Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Ayatnya coba lihat, Allah berharakat dhammah wa kallamallahu. Maknanya Allah adalah fa'il, pelaku dari pekerjaan kallama, berbicara. Jahmiyah merubah dengan wa kallamallaha, diganti harakatnya dengan fathah agar supaya kedudukan dalam i'rab dalam kalimat itu Allah pihak yang diajak bicara, maf'ul bih, bukan sebagai fa'il. Berarti terjemahannya bagaimana? Musa berbicara kepada Allah dengan sebuah pembicaraan. Beraninya mereka merubah, mengganti harakat sehingga merubah makna. Kenapa demikian? Karena Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan, meyakini Allah bisu, tidak bisa bicara. Karena itu mereka merubah ayat ini agar yang berbicara kepada Allah adalah Musa, bukan Musa yang berbicara kepada, bukan Allah yang berbicara kepada Musa, tetapi Musa lah pihak yang berbicara kepada Allah dengan diganti harokatnya fathah. Aslinya apa? Dhamma. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini contoh upaya manusia-manusia jahat yang ingin merubah-rubah Al-Quran, tetapi itu dibongkar dan diterangkan batilnya perbuatan mereka dalam banyak kitab dari zaman dulu sampai hari ini. Itu selalu menjadi pembahasan sebagai bukti Allah menjaga Al-Quran dari tangan-tangan orang yang hendak merubah-rubah. Di antara ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-253. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallamallahu. Itulah para rasul, kami angkat derajatnya sebagian di atas sebagian yang lain. Minhum, di antara para rasul, man kallamallah, seorang rasul yang Allah ajak bicara. Seperti Musa alaihissalatu wassalam, disebutkan dalam beberapa ayat tentang Nabi Allah Musa. Disebutkan misal di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat yang ke-52, wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami memanggil Musa dari sisi bagian kanan di bukit Tursina. Disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Naml, falamma ja'aha, ketika Musa telah datang di miqat yang telah kami tentukan di bukit Tursina. Nudiya, atau disebutkan dengan kalimat falamma ja'aha nudiya amburika man fil nar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu anallah. Allah memanggil Musa dengan kata-kata ya Musa, wahai Musa, inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Al-Azizul Hakim, yang maha mulia, yang maha bijaksana. Apakah mungkin kalimat ini diucapkan oleh selain Allah yang mengaku-ngaku aku adalah Allah, aku adalah Allah kepada Nabi Musa? Tidak mungkin. Kalimat ini pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa di waktu itu disebutkan dalam kitab Lumatul I'tiqad, ya Rabb inni asmu sautaka
walam araka. Wahai Rabb, aku mendengar suaramu, namun aku tidak melihatmu. Disebutkan dalam Al-Quran, Musa sambil meminta kepada Allah, arini anzur ilaik. Wahai Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Anzur ilaik, aku ingin melihatmu. Qala lan tarani. Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihat, karena memang tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun kelak nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri, bergembira, bersukacita, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi pembahasan kita adalah Musa mendengarkan kalamullah. Di antara isi kalamullah yang Musa dengar adalah, ya Musa innahu anallah. Wahai Musa, sesungguhnya kau adalah Allah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Dan ketika Musa telah datang di Bukit Rusina, tempat yang telah kami pastikan, kami janjikan, nudia, dipanggillah Musa oleh Allah, min syati'il wadil ayman, dari sisi Wadil Aiman, bagian kanan di lembah tersebut atau di bukit tersebut, Bukit Rusina, fil buq'atil mubarakah, di tempat yang penuh dengan barakah, minasyajarah, dari salah satu pohon yang di situ. Kalimat yang didengar oleh Musa dari kalimat Allah Azza wa Jalla sama dengan yang tadi. Ya Musa, wahai Musa, inni anallah rabbul alamin. Musa mendengarkan, sehingga keyakinan kita sebagai umat Islam, Allah memiliki sifat apa? Berbicara. Masya Allah, harus kita yakini sebagaimana Allah berbicara kepada siapa? Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj. Adanya perintah langsung dari Allah, Nabi kita mendengarkan perintah Allah untuk melakukan sholat langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nabi kita mendengarkan suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah keyakinan kita, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Di antara surat di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah memiliki sifat berbicara, ternyata banyak sekali dalil-dalilnya. Ini semua ditolak oleh kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah. Na'udzubillah min dzalik. Ayat yang begitu banyak diingkari oleh mereka karena prinsip mereka Allah bisu tidak bisa bicara. Karena kalau Allah bicara nanti sama dengan manusia. Daripada kita menyerupakan Allah dengan manusia, maka kita harus berani mengatakan Allah tidak bicara. Kalau bicara berarti sama dengan manusia. Ahlu sunnah mengatakan kita meyakini Allah berbicara tanpa menyerupakan dengan manusia. Mudah sekali. Ayat yang lainnya kaum muslimin kita bacakan, ini semua terdapat dalam kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Betapa kokohnya keyakinan yang satu ini. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Taha ayat yang ke-11 dan 12, Allah berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka
fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke Bukit Tursina, Nudia itu dia dipanggil. Kami memanggil Musa. Yang namanya panggilan dengan suara, kalau memanggil tanpa suara, ya tidak ada fungsinya. Kamu dengar nggak tadi saya panggil? Enggak loh. Kamu manggilnya kapan? Barusan dalam hati. Ya, nggak ada yang dengar Pak, panggilan dalam hati. Kamu saja yang salah. Manggil orang dalam hati batin. Manggil itu dengan kata-kata. Dan Allah pakai bahasa Nudia dalam ayat ini. Beberapa ayat yang kita baca, 3 atau 4 ini. Nudia, Allah memanggil. Namanya memanggil dengan kata-kata yang didengar. Di antara isi kata-katanya adalah Inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbu. Fahla'na 'alaik, lepaslah 2 sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di bukit muqaddas yang disucikan, Bukit Tursina. Masya Allah. Disebutkan oleh kaum muslimin dalam ayat yang lainnya, wa idnada rabbuka ya Musa, ketika Allah memanggil Nabi Allah Musa, ya Musa, wahai Musa. Disebutkan idnada rabbuka ketika Allah memanggil Musa, ani'til qaumadh zalimin, agar supaya Musa datang ke kaum yang zalimin, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Hadirin kaum muslimin, beberapa kalam Masya Allah banyak, namun kita cukup dengan itu karena sempitnya waktu. Dengan ini kita meyakini Allah memiliki sifat berbicara, dan itu adalah sebuah kenikmatan. Al-Imam Ibnu Qayyim serta juga ulama yang lainnya, Syekh Taimiyah, kenikmatan terbesar ahlul jannah adalah melihat wajah Allah dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbicara kepada mereka, ya ahlul jannah, wahai ahlul jannah, turidu syai'an azidukum, maukah kalian aku tambah kenikmatan untuk kalian? Allah berbicara kepada ahlul jannah, dan kita mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ada dalam surga. Amin. Kita mendengarkan kalimat itu, azidukum wahai ahlul jannah, aku akan tambahkan bagi kalian kenikmatan. Maka ahlul jannah mengatakan, qalu, mereka mengatakan, alam nubayyid wujuhana wa nuthakil mawazinana wa tudkhilna al-jannah. Ya Allah, kenikmatan apa lagi yang Kau akan tambahkan kepada kami? Bukankah Engkau telah memberikan ampunan kepada kami? Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Ini kenikmatan yang sangat besar. Apakah ada nikmat yang lebih daripada ini? Maka di saat itulah Allah berikan nikmat apa? Melihat wajah Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah tambahkan, dan itu kenikmatan yang paling lezat dibandingkan dengan semua nikmat dalam surga. 2 yang disebutkan, mereka berbicara kepada Allah, Rabbnya yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan kita semuanya. Dan Allah menyingkap hijabnya, maka manusia bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan yang kokoh yang akan ada pada pembahasannya di waktunya. Yang menjadi pembahasan ini dari kaum muslimin, penyebutan Allah punya sifat berbicara dan akan berbicara kelak nanti dengan al-jannah, itu dalam hadis Nabi. Ada satu hadis yang mengerikan. Kalau tadi berbicara tentang kenikmatan surga, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, ma minkum min ahidin illa
sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Man minkum min ahad, tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penterjemah antar keduanya. Tetapi teks hadis ini mengerikan. Apa yang ada di hadis itu? Allah menyebutkan ala fa'alta kadza wa kadza. Bukankah kamu telah melakukan ini dan ini, dosa ini di hari ini, di hari ini? Diberitahukan. Alasta qad fa'alta kadza? Bukan kamu dulu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini? Allah Maha mengabarkan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengabarkan dengan segala apa yang telah kalian lakukan, dan itu terjadi pada hari ini. Allah sebut itu satu persatu. Kata Nabi, di waktu itu manusia penuh dengan ketakutan. Manusia fayandur aymanahu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kanannya, tidak melihat kecuali apa yang telah lewat dari dosa-dosa sepanjang hidupnya. Wa yandur ashma minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kirinya, tidak dia lihat kecuali dosa-dosa yang telah lalu. Fayanduru baina yadayhi, kemudian orang itu melihat ke arah depannya, fala yara illa nar, dia tidak melihat kecuali neraka. Tilqa'a wajih, yang siap membakar wajahnya. Fattaqun nara wala bisyikki tamrin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Karena itu, lindungi diri kalian dari panasnya neraka dengan bersedekah walaupun setengah buah kurma. Barang siapa yang tidak memiliki untuk disedekahkan, maka lindungi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dalam hadis ini ditetapkan Allah berbicara, sehingga tidak ada pada diri kita ilmu untuk menolak itu. Apa dasarnya Jahmiyah menolak Allah memiliki sifat berbicara? Tidak ada. Hanya perasaan dan pikiran hawa nafsu mereka. Padahal ayatnya begitu banyak, hadisnya begitu banyak. Maka mari kita mengimani bab ini kaum muslimin, dan inilah dia contoh akidah kaum mukminin dari zaman Rasul, para sahabat, dan begitu seterusnya. Sehingga kalau kita memang seorang mukmin yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mengikuti kebenaran, ikutilah keyakinannya mereka yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Di antaranya keyakinan yang menyebutkan Allah memiliki sifat berbicara. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu di antara ucapan-ucapan Allah, di antara kalamullah adalah Al-Quran. Yang kita baca dalam salat-salat kita, yang kita baca dalam hari-hari kita melalui mushaf atau melalui hafalan, itu adalah Al-Quran. Dan itu adalah kalimatnya Allah, ucapannya Allah. Karena itu bukan makhluk. Allah Khalik, sifat-sifatnya juga Khalik, ada pada zatnya. Bukan makhluk. Makhluk itu sesuatu yang Allah ciptakan. Itu namanya makhluk. Bahasa Arab, isim maf'ul, makhluk, maf'ul. Benda-benda yang Allah ciptakan. Benda-benda yang Allah ciptakan disebut dengan makhluk. Sudah menjadi bahasa kita makhluk. Nah, Al-Quran itu kalamullah, sifatnya Allah, bukan benda tertentu yang Allah ciptakan. Sehingga kenapa kita mengimani Al-Quran 100%? Karena itu adalah kalamullah. Para ulama menyebutkan Jahmiyah ada tujuan busuk di balik ucapan mereka Al-Quran makhluk. Demikian pula dengan Mu'tazilah, yang sekarang ini mereka adalah kaum jin, menjelma menjadi jin. Jaringan Islam liberal menjelma menjadi apa? Jin.
jaringan Islam Nusantara. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk dan memberikan contoh memegang Al-Quran dan dibanting dan diinjak. Ini makhluk. Apa tujuannya? Hadmul Islam. Dalam mereka menghancurkan Islam. Karena kalau Al-Quran makhluk, itu artinya tidak boleh kita mengimani total. Itu adalah makhluk sebagaimana kita makhluk. Sehingga mereka tidak menghormati Al-Quran dan menginjaknya. Wal'iyadu billah. Mereka seperti itu. Kita sebagai hamba Allah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga kita mengimani Al-Quran secara total 100%. Tidak kita kafiri, tidak kita ingkari walaupun satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Kita taati betul Al-Quran, karena itu adalah kalam, ucapan Rabb kita. Hadirin kaum muslimin, sudah kita pernah sampaikan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man kafar biharfin min Al-Quran faqad kafar bil Qur'ani kulli. Siapa yang mengkafiri, mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka sungguh dia telah mengkafiri Al-Quran semuanya. Kenapa? Karena yang diingkari oleh dia adalah juga kalam Allah. Maka dia seperti mengingkari Al-Quran semuanya. Kita bacakan ucapan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidatu As-Salaf ini yang sedang kita baca. Beliau mengatakan, wa yashhadu ahlul hadith para ulama ahlu sunnah dari zaman Nabi, para sahabat dan berikutnya, mereka bersaksi, wa ya'taqidun, dan mereka meyakini, menjadikannya sebagai i'tiqad, keyakinan. Apa itu? Annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah ucapannya Allah, wa kitabuhu, dan kitabnya, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhlukin, bukan makhluk seperti yang dituduhkan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah serta yang lainnya yang berjalan di atas pemahaman mereka. Ini keyakinan yang sangat kokoh. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun indahum, dan barang siapa yang mengatakan serta meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan Al-Quran kalamullah, dan itu banyak. Orang yang mengingkari Al-Quran, mereka dikatakan ulaika humul kafirun haqqan, walaupun yang diingkari sebagian, tidak menolak seluruhnya, sebagian. Tidak disebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Quran dan mengkafiri sebagian Al-Quran yang lain? Mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Disebutkan di akhir hayat itu, ulaika humul kafirun haqqan, mereka adalah orang-orang kafir secara hakiki, walaupun mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran, tapi hanya sebagian. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka, kaum jil zaman kita sekarang ini, semaunya. Kalau bagi mereka tidak masuk akal, ditolak. Kalau bagi mereka tidak relevan di masa sekarang ini, ditolak. Mudah sekali mereka menolak ayat semaunya, wal'iyadu billah. Karena itu marilah kita belajar tentang bab ini dengan mendalam melalui kitab para ulama kita, agar kita jangan salah dalam berkeyakinan.
keyakinan salah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada di sana orang-orang yang mengingkari sunnah, yang disebut dengan ingkarus sunnah. Apa hukumnya mereka mengingkari sunnah? Sama dengan mengingkari Al-Quran, karena sunnah Nabi itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikra, itu as-sunnah, untuk engkau jelaskan dengan as-sunnah itu Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia. Jadi sunnah itu juga pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu. Disebutkan dalam Al-Quran, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sehingga mengingkari sunnah Nabi itu adalah bentuk kekufuran. Sebagaimana mengingkari Al-Quran. Orang yang mengingkari sunnah Nabi sejatinya dia juga mengingkari apa? Al-Quran, karena Al-Quran mewajibkan mentaati Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Diulangi kalimat taat menunjukkan mutlak. Ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Tidak disebut dengan ati'u ulil amri, tapi dengan wawu ataf. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu muqayyad, terbatas dalam bab-bab yang bukan maksiat. Ini ingkar sunnah berarti mereka mengingkari Al-Quran. Hati-hati itu. Allah pastikan dalam Al-Quran, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Para ulama menyebutkan, kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita bisa mentaati Allah kecuali dengan kita mentaati utusannya. Karena perintahnya Rasul adalah perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangannya Rasul adalah larangannya siapa? Larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Kita kembali ke kitab yang sering kita baca. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni beliau menyebutkan kalimat yang berikutnya, wal Quran. Sekarang lebih mendalam pada pembahasan Al-Quran. Alladhi huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Wa wahyuhu, dan wahyunya. Huwallazi nazala bi Jibril. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Ala Rasul, diberikan kepada Rasul. Berarti pertama kali Al-Quran dari Allah, yang mendengar Al-Quran malaikat Jibril, yang dibawa oleh malaikat Jibril diberikan kepada Rasul, itu adalah Al-Quran. Ini penting karena pembahasan kita akan sampai pada yang dibaca oleh Rasul kepada para sahabat, itu Al-Quran kalamullah. Yang dihafal oleh para sahabat, yang disimpan dalam dada mereka, itu juga kalamullah. Yang tertulis di pelapa-pelapa di waktu itu juga kalamullah. Dan akan kita bacakan dalil-dalilnya setelah adzan Isya, insyaallah. Adzan terlebih dahulu. Barang siapa yang ingin berwudu, tafadhalu barakallahu fikum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan barang sejenak
15 menit ke depan kita akan bacakan beberapa dalil. Di antaranya disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192, 93, 94 dan 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini didapati pembahasan para ulama mengatakan bahwa Jibril tidak membaca dari Lauhil Mahfuz. Jibril tidak mendengar dari makhluk sebagaimana tuduhannya kaum Asy'ariyah. Allah menciptakan makhluk yang bernama kalam di udara, kemudian makhluk yang bernama kalam itu yang berbicara, yang isinya adalah Al-Quran. Ini pemahaman Jahmiyah. Saya ulangi, pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Allah memiliki sifat berbicara, tetapi kalamun nafsi, kalam jiwa, kalam batin, tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan apapun, kalam batin sebagaimana kita membatin. Adapun Al-Quran ibaratun an kalamihi, sekedar sebagai ungkapan dari kalamnya Allah yang ada pada batinnya. Ini Asy'ariyah. Hati-hati, pemahamannya menyimpang, tapi banyak orang yang menganggap ini benar. Wal'iyadu billah. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran turun langsung dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin. Nazala bihi, turun dengan membaca, dengan membawa Al-Quran. Siapa? Ar-Ruhul Amin, Malaikat Jibril. Ar-Ruh adalah Malaikat Jibril Al-Amin yang sangat terpercaya. Allah mengamanahkan untuk membawa Al-Quran, diberikan kepada Rasul adalah Malaikat Jibril Al-Amin yang sangat terpercaya. Ala qalbika litakuna minal mundirin, langsung dimasukkan ke dalam hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan bagi umat manusia dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran bilisanin Arabi mubin. Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab bagi kaum muslimin itu macam-macam. Bahasa pasaran, bahasa dialek ini, dialek itu, banyak. Tetapi Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Ada nahwu dan ada sharaf bahasa Arab itu. Ada grammarnya. Al-Quran itu sumber ilmu, ilmu nahwu, ilmu sharaf dari Al-Quran. Sehingga siapa yang mampu dan dia memiliki ilmu alat Al-Quran, maka dia akan mampu menerjemahkan dengan benar dan tidak akan mungkin bisa disalahfahami. Karena Al-Quran dengan grammar yang sangat kuat, tata bahasa yang sangat kuat. Barang siapa yang dia ingin merubah-rubah makna akan ditertawakan. Diketahui kalau menerjemahnya salah, yang benar ini. Kenapa? Karena ini fa'il, ini mubtada, ini khabar, ini terus diketahui. Bagi yang pernah belajar nahwu sangat paham itu. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu satu kata itu banyak makna, Pak. Susah untuk bisa memastikan mana pemahaman yang benar, itu susah bahasa Indonesia. Karena tidak ada nahwu dan sharafnya. Kalau nahwu sharaf, saya berikan contoh supaya ada gambaran indahnya bahasa Arab dan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang terbaik di alam semesta ini. Ada aturan, ini fa'il, ini maf'ul. Itu paling gampang. Fa'il itu marfu, tandanya paling mudah dhammah.
marfu atau apa namanya maf'ul bi yang terkena pekerjaan objek. Ada subjek, predikat dan objek. Subjek itu adalah fa'il, predikat itu adalah fi'il, objeknya maf'ul. Maf'ul itu tandanya fathah. Secara gampangnya, walaupun penjabarannya panjang di situ. Kalau ada bahasa doroba Zaidun al-kalba. Doroba memukul, Zaidun dhammah, dia fa'il pelaku. Memukul Zaid, memukul anjing. Anjingnya fathah, kalba. Tidak bisa diterjemahkan anjing mukul Zaid. Terjemahan anjing mukul Zaid diketawain orang sedunia. Bodoh kamu. Zaid itu fa'ilnya, tandanya adalah dhammah. Anjing itu yang dipukul, dia maf'ul bih, tandanya fathah. Itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia susah. Kucing makan tikus mati. Yang mati yang mana ini, Pak? Tergantung intonasi. Kucing makan tikus mati. Berarti yang mati kucingnya. Karena tikusnya makan racun, dia pun keracunan. Kalau intonasinya, kucing makan tikus mati. Yang mati siapanya? Tikus sudah mati dimakan kucing. Karena tidak ada dhamma dan fathahnya. Tidak ada kucingu makan tikusa mati. Itu nggak ada dhamma fathahnya, itu susah itu. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Nah, itu Al-Quran sangat mubin, sangat jelas. Luar biasanya itu begitu. Artinya kaum muslimin, itu bukan bikinan makhluk. Nabi kita tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bukan karangan beliau. Bangsa Arab ahlu fusaha, orang yang sangat fasih, tidak mampu untuk membikin yang semisal Al-Quran. Al-Quran kalamullah, dan itu pembahasan tersendiri. Kemudian disebutkan dari ayat tadi kita dapat pelajaran silsilah Al-Quran. Allah berbicara, kemudian disampaikan kepada Jibril, Jibril mendengar dari Allah, kemudian Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Itu Al-Quran. Kemudian wa huwa alladzi balagha rasul ummatahu. Al-Quran itu pula yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Jadi yang dibaca oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya ketika malaikat Jibril yang mendengarkan dari Allah, tetapi Al-Quran juga yang dihafal oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan ma unzila ilaika min rabbika, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa itu? Al-Quran. Berarti apabila Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, itu adalah apa? Al-Quran. Fakana alladhi balaghum bi amrillahi ta'ala kalamahu azza wa jalla. Fabihi qala sallallahu alaihi wasallam, atamna'uni an ubaliha kalam rabbi. Dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi di waktu itu mengatakan kepada kaum Quraisy, apakah kalian akan menghalangiku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi, ucapan-ucapan Rabbku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi membacakan dan menyampaikan Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada umatnya. Itu juga Al-Quran. Yang berikutnya kata beliau, wa huwa alladzi tahfazuhu sudur. Al-Quran juga yang dihafal oleh dada-dada manusia.
Semua kita hafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ucapannya siapa, Pak? Dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu adalah ucapannya Allah. Allah yang berbicara pertama kali dengan kata-kata itu. 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Allah yang mengucapkan itu. Kita menghafalnya. Berarti Al-Quran ada di dalam dada-dada kita. Demikian pula wa tatluhul alsinatu, Al-Quran itu pula yang dibaca oleh lisan-lisan manusia. Imam membaca suratan wadduha umpaman atau ayat yang lainnya, yang dia baca itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuktabu fil masahif, Al-Quran juga ditulis di lembar-lembar, di mushaf itu juga Al-Quran. Bisa dipahami hadirin? Kita sedang berbicara yang dihafal, yang dibaca, yang ditulis. Adapun dada kita yang untuk menghafal itu makhluk, Pak. Adapun lisan kita, suara kita itu makhluk karena suara kita. Misal saya membaca qul huwallahu ahad. Suaranya siapa ini? Suara saya. Tetapi yang saya baca al-makru, al-malfud, yang dibaca, yang dilafadzkan, yaitu kata-kata qul huwallahu ahad, itu Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu adalah ucapan Allah. Yang tertulis dalam lembaran, baik itu Al-Quran atau dalam kitab, atau mungkin seorang murid menulis ayat, yang tertulis adalah Al-Quran. Adapun tintanya, adapun kertasnya itu makhluk. Yang tertulis di situ bacaan ayat Al-Quran, maka itu kalamullah. Bisa dipahami hadirin? Kenapa kok sampai dibahas mendetail seperti itu? Dikarenakan ya kaum muslimin, ahlul bid'ah sekali lagi mereka bermain kata. Perhatikan ucapan mereka. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Mereka punya keyakinan Al-Quran makhluk, bukan ucapan Allah. Tapi kalimat ini dibantah oleh para ulama dengan telak, dan tidak ada argumentasi mereka sama sekali. Kemudian mereka hendak bermain kata, iya sudah, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tapi lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Lafadzku ketika membaca Al-Quran, lafadz itu bahasa Arab artinya ucapanku. Ucapanku ketika aku membaca Al-Quran adalah makhluk. Kalimat ini muncul dari Jahmiyah, murid-muridnya Bishr al-Marisi. Contohnya seperti Husain Qarabisi, Al-Harith al-Muhasibi mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafadzku, ucapanku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Ketika kita membaca qul huwallahu ahad, kata dia ini makhluk. Yang dimaukan yang mana ini? Yang dimaukan suara yang membaca atau yang dibaca yang makhluk itu? Kan itu para ulama membahas dengan rinci agar jangan kita ikut-ikutan. Dirinci, kalau memang suara yang kamu keluarkan itu makhluk, suaramu kok, lafadzmu. Tapi yang kamu lafadzkan, yang kamu baca, itu kalamullah, bukan makhluk. Serinci itu para ulama. Di pembahasan di halaman berikutnya, Al-Imam Abu Uthman Sabuni membahas tentang al-lafdhu bil Qur'an. Pembahasan berikutnya adalah kalimatnya Jahmiyah, lafadzku ketika membaca Al-Quran dalam makhluk. Kata-kata ini kata-kata bid'ah. Karena apa? Mendekati pemahaman kufur. Itu Al-Quran apa? Makhluk.
Sehingga jangan ikut-ikutan ucapan itu. Ucapan ahli sunnah, ucapan kaum mukminun adalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Walhamdulillah, demikian yang bisa kami bacakan. Karena ini pembahasan kitab, panjang pembahasannya. Justru dengan kita membaca kitab seperti ini, inilah letak rincinya. Yang mungkin kadangkala kita bikin tema satu taklim selesai, besok tema lagi lainnya, berpindah ganti tema. Kali ini dengan kitab ini kita akan menyambung pembahasan demi pembahasan. Cuman sayangnya sebulan sepisan, Pak. Wong sing seminggu wis kelalen kok sebulan sepisan. Tapi intinya insyaallah tidak kelalen, Pak. Oh, bulan kemarin ini. Bulan ini pembahasannya tambah lagi, rinci lagi. Sehingga jangan pernah lewatkan pembahasannya. Karena ini adalah kitab yang nyambung dari satu pembahasan ke pembahasan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.